Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai pelanggaran nilai berakhlak ASN. Sebelumnya, eh, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Bramantio Dwi Agustianto. Yang kedua, ada Muhammad Irfan Susanto. Yang ketiga, ada Caroline Dea Indria Cahya. Dan yang keempat, ada Ananda Ali Tabrani. Untuk materi pertama di sini yaitu core value berakhlak ASN. Di sini kita mempunyai tujuh indikator. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Untuk contoh pelanggaran, di sini kami mengambil contoh pelanggaran PNS yang eh, melanggar disiplin jam kerja. Di sini untuk beritanya, puluhan pegawai negeri sipil Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung digerebek Wakil Bupati di sebuah karaoke saat jam kerja berlangsung. Untuk videonya bisa dilihat selanjutnya. Puluhan pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung digerebek saat tengah berkaraoke pada jam kerja. Selain mendapat sanksi fisik, puluhan PNS ini juga terkena sanksi secara administrasi. Inilah puluhan pegawai negeri sipil Kabupaten Bangka Selatan yang digerebek Wakil Bupati saat tengah asik karaoke saat jam kerja berlangsung. Mereka pun langsung mendapatkan hukuman fisik berupa push up dan squat jam. Penggerebekan puluhan PNS ini berawal dari laporan masyarakat. Dan saya harus bertindak tegas karena kami sekarang sedang fokus membangun Bangka Selatan, mereka malah nyanyi-nyanyi saat jam istiqomahnya udah selesai. Kalau mungkin makan telat istirahatnya saya maklum lah, tapi kalau sudah joget-joget dan nyanyi-nyanyi di room karaoke, saya pikir tidak ada lagi toleransi dari Pemkab Bangka Selatan. Dan lagi pakai berpakaian dinas, Pak ya? Pakaian dinas itu yang paling penting, catat. Apa sanksinya, Pak, mungkin ke depannya? Ya, sanksinya administrasi, fisik sudah saya hukum mereka tadi. Saya push up, saya squat jam, soal administrasi saya serahkan saja ke BKD. Selain mendapat sanksi fisik, puluhan PNS Kabupaten Bangka Selatan ini juga terkena sanksi administrasi. Dan jika kedapatan mengulangi perbuatan mereka, akan mendapatkan sanksi lebih berat, berupaya penurunan jabatan hingga pemecatan. Denny Wahyono, Pangkal Pinang. Kemudian di sini kami menganalisis dengan metode analisis 5W1H. Yang pertama ada what, who, where, when, why, dan how. Yang pertama, what? Apa yang terjadi? Puluhan PNS karaoke pada saat jam kerja dan para PNS yang melakukan tindakan pelanggaran diberikan sanksi fisik berupa push up dan squat jam. Selain itu diberikan sanksi administratif. Lalu yang kedua, who, siapa saja yang terlibat dalam kejadian ini? Yang terlibat pada kejadian ini adalah pegawai negeri sipil Kabupaten Bangka Selatan, di mana para PNS digerebek oleh Wakil Bupati saat melakukan tindakan tersebut. Lalu yang ketiga, why? Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi biasanya dikarenakan kurangnya ketatnya pengawasan PNS di kantor. Dan bisa juga disebabkan oleh kurang ketatnya peraturan di kantor atau bisa dibilang kantornya terlalu santai. Selanjutnya adalah when, kapan terjadi kasus ini terjadi pada tanggal 19 Januari 2017 dan karaoke dilakukan pada saat jam kerja. Selanjutnya where, di mana kejadian tersebut terjadi? Kejadian tersebut terjadi di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, dan lokasi penggerebekan oleh Wakil Bupati di salah satu tempat karaoke di Bangka Selatan. Terakhir, how, bagaimana kronologi kejadian tersebut? Para PNS bernyanyi di salah satu kafe di Bangka Selatan dan menggunakan pakaian dinas hingga berjoget. Dan ada salah satu warga yang melaporkan kejadian tersebut sehingga terjadi penggerebekan.
Mohon izin melanjutkan. Untuk selanjutnya, dampak pelanggaran. Dampak dari pelanggaran tersebut memiliki yang pertama itu memiliki dampak bagi PNS, dampak bagi citra PNS, dampak bagi instansi, dampak bagi negara, dan dampak bagi masyarakat. Yang pertama, dampak bagi PNS itu sendiri, yaitu yang pertama itu berkurangnya kepercayaan atasan kepada PNS tersebut dikarenakan tidak bisa disiplin dan tanggung jawab pada saat jam kerja. Yang kedua, memudarnya nama baik PNS tersebut karena jika tidak bisa disiplin pada jam kerja, bagaimana seorang PNS bisa berintegritas tinggi pada pekerjaannya? Dampak pada citra PNS. Yang pertama itu rusaknya citra PNS di mata masyarakat. Karena yang melaporkan kejadian tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Yang kedua, jeleknya pandangan masyarakat kepada PNS. Selanjutnya, dampak bagi instansi. Yang pertama itu mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan atau pemerintah atau negara. Di mana, jika kita melakukan pelanggaran tersebut, itu akan memperlambat atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas atau tujuan dari unit kerja tersebut, dikarenakan banyak pekerjaan yang terbengkalai. Yang kedua, tidak tercapainya tujuan organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuannya masing-masing. Dan setiap organisasi itu tidak bisa mencapai tujuannya jika dilakukan sendiri, maka dibutuhkan banyak orang-orang yang membantu untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Bila mana orang-orang yang membantu untuk mencapai tujuan organisasi tersebut malah melakukan tindakan yang seperti karaoke dan lain-lainnya, itu akan menghambat dan tidak tercapai tujuan organisasi tersebut. Dampak bagi negara yaitu terhambatnya kemajuan negara dikarenakan kurang disiplinnya pegawai pemerintahan. Bisa kita lihat contohnya di negara Jepang yang merupakan negara maju. Para karyawan dan para pekerjanya itu memiliki disiplin yang sangat tinggi. Akan tetapi di Indonesia sendiri kesadaran akan disiplinnya itu masih sangat rendah. Jadi akan menghambat kemajuan dari negara Indonesia. Selanjutnya, dampak bagi masyarakat. Yang pertama itu tidak mendapat pelayanan yang baik. Bagaimana bisa masyarakat mendapat pelayanan yang baik jika para pegawai negerinya saja, para pelayan masyarakatnya saja, malah karaoke di salah satu kafe. Sehingga kantor pun akan kosong dan masyarakat pun tidak terlayani. Yang kedua, masyarakat merasa dirugikan karena sudah membayar pajak. Masyarakat sudah melaksanakan wajib bayar pajak, akan tetapi para pegawai negeri, para pelayan masyarakat malah menggunakan jam kerjanya untuk melakukan hal yang tidak penting seperti karaoke. Untuk selanjutnya, kami memiliki rekomendasi atas permasalahan yang ada di atas dan yang ada di sebelumnya. Yang pertama itu rekomendasi dari kami pemberian sanksi yang berat bagi para pelanggar. Adanya sanksi yang berat bagi para pelanggar itu akan membuat para pelanggar itu akan takut dan tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi. Yang kedua, edukasi terkait peraturan yang berlaku di kantor. Edukasi sangat penting bagi para pegawai negeri, sehingga jika diberikan edukasi, maka diharapkan tidak akan ada pelanggaran lagi ke depannya. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja para PNS di kantor. Dengan adanya pemantauan dan evaluasi penilaian kerja para PNS di kantor, maka para PNS tidak bisa seenaknya dalam bekerja. Karena pada saat jam kerja, mereka pun akan dipantau dan akan dievaluasi. Dan hasil evaluasinya itu yang akan menentukan kinerjanya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.